Semua agama itu semuanya mengajarkan kebaikan. Jadi apa harus kita berbeda dengan itu? Anda merasa benar sebagai Muslim, sedangkan yang lain juga mengajarkan kebaikan. Mungkin pemikirannya saja. Semua agama itu semuanya mengajarkan kebaikan. Jadi apa harus kita berbeda dengan itu? Mungkin kadang-kadang kita diajukan dengan pertanyaan itu. Anda merasa benar sebagai Muslim, sedangkan yang lain juga mengajarkan kebaikan. Gimana kita mensikapi? Baik, gini Mas, konsepsi agama itu kan bisa diuji dalam 3 aspek. Ya. Satu aspek ketuhanan, teologinya. Yang kedua aspek ibadah, tata cara dia ibadah. Yang ketiga muamalah, yang mengatur pedoman dalam berinteraksi secara sosial. Yeah. Ya kan? Oke, boleh jadi di aspek yang ketiga, semua menunjuk kepada yang benar. Mengajarkan interaksi yang benar dengan sesama. Yeah. Silahkan Anda cek ya. Pasti semua agama mengatakan harus jujur, nggak boleh mencuri, kan? Nggak boleh berzina dan sebagainya. Jadi kalau ada yang membolehkan berzina, menipu dan sebagainya, dipertanyakan konsepsi keagamaannya. Di aspek yang ketiga ini, secara hukum sosial, semua bisa sepakat. Tapi dikatakan agama harus memenuhi unsur 2 lagi. Konsepsi ibadahnya bagaimana? Di agama pasti ada ibadah, karena ibadah itu konsekuensi dari keadaan seorang hamba yang menuhankan sosok Tuhan. Pembuktian dari sifat menuhankan itu adalah ibadah. Harus menyembah Tuhannya. Bagaimana konsepsinya? Caranya bagaimana dia beribadah? Diatur tidak? Cara dia ibadah seperti apa? Ditunaikan kapan? Bagaimana teknisnya? Apa maknanya? Apa hikmahnya? Apa implementasi ibadah itu bagi kehidupan? Di titik ini pasti akan ada perbedaan. Oke, saya sebagai Muslim, ya dengan saudara-saudari kita sebangsa setanah air dan non-Muslim, konsepsi ibadahnya pasti beda. Ya, saya di Islam. Kenapa saya meyakini Islam misalnya? Karena konsepsi ibadah saya, ya, yang saya jalani dalam Islam, itu menurut saya yang paling sesuai, paling lengkap, paling akurat, paling rasional. Ya, dari sisi sholatnya misalnya, ibadah pokok itu kan sholat. Waktunya jelas diatur, kapan saya mesti sholat. Panggilannya jelas. Kemudian bagaimana penampilan saya saat akan menunaikan sholat jelas. Apa yang harus saya lakukan sebelum sholat jelas. Sebelum sholat kamu wudhu dulu. Ada langsung firmannya dari Allah, bukan rekayasa manusia, bukan buatan Nabi Muhammad SAW, kan? Langsung dari Tuhan. Nih, Quran surah ke-5 ayat yang ke-6. Ini cara wudhunya begini, diatur, diterangkan oleh Rasul. Begini prakteknya. Kemudian sebelum sholat kenakan pakaian yang terbaik. Bahkan sejak ada panggilan dari masjid kita dengar. Quran surah ke-7 ayat 31. Ya bani Adam khudzu zinatakum 'inda kulli masjid. Kemudian setelah itu diatur bagaimana cara memulai ibadahnya. Dari mulai takbir pembuka sampai dengan salam. Dijelaskan selain cara, maknanya apa? Kenapa tangannya begini? Kenapa bacaannya ini? Artinya apa? Hikmahnya apa? Lalu kaitan dengan implementasi kehidupan.